Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Branko Krisnatano Sitepu dengan NIM 251111131300006 selaku mahasiswa kedokteran gigi Universitas Lambung Dan kali ini saya akan membawakan materi tentang anatomi sistem urogenital atau urinaria. Pada kali ini, saya akan memberikan sebuah panduan komprehensif untuk memahami struktur dan fungsi dari anatomi sistem urinaria. Yang pertama kita temukan adalah ginjal. Ginjal merupakan pusat filtrasi tubuh. Dalam ginjal memiliki dua struktur, yaitu pertama adalah struktur makro dan yang kedua adalah struktur mikro atau nefron. Struktur makro organ berbentuk kacang dengan panjang 10-12 cm, terletak retroperitoneal dan terdiri dari korteks lapisan luar bagian ini, lalu medula bagian merah dan berbentuk seperti piramid, lalu calyx minor dan mayor yaitu ini setelah piramid tadi, dan yang terakhir adalah pelvis renalis tempat keluarnya urin. Lalu kita balik ke struktur mikro atau nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal bertanggung jawab untuk pembentukan urin meliputi glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Dan nefron terdapat pada medula. Lalu fungsi utama ginjal. Ginjal memainkan peran vital dalam menjaga homeostasis tubuh melalui berbagai mekanisme. Yang pertama adalah filtrasi glomerulus. Terjadi penyaringan awal darah untuk membentuk pitrat. Lalu reabsorpsi, menyerapkan kembali zat-zat penting dari filtrat kembali ke darah. Lalu sekresi, pelepasan zat sisa dan kelebihan ion dari darah ke filtrat. Lalu regulasi tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron, atau yang sering disebut RAS. Dan yang terakhir adalah produksi hormon, eritroprotein atau EPO, renin, dan aktivasi vitamin D. Kita beralih ke ureter. Ureter merupakan saluran penghubung ginjal dan kandung kemih. Dalam ureter terdapat saluran otot polos. Ureter adalah dua tabung berotot yang mengangkut urin dari pelvis renalis ke ginjal, ke kandung kemih, dan biasanya panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm. Lalu terdapat tiga area penyempitan fisiologis. Yang pertama adalah pelvic-ureteric junction, yaitu hubungan pelvis renalis dari ureter, itu ini. Lalu crossing iliac vessel, ureter melintasi pembuluh ilioka, berarti ini. Lalu ureter vesical junction, hubungan ureter dan kandung kemih, yaitu ini. Dan area-area penyempitan ini merupakan lokasi paling umum di mana batu ginjal dapat tersangkut dan menyebabkan nyeri hebat dan obstruksi. Lalu kita beralih ke kandung kemih atau bahasa ilmiahnya kita sebut vesika urinaria, yaitu penampungan urin. Dalam kantung kemih terdapat otot detrusor. Dinding ke kandung kemih sebagian besar terdiri dari otot detrusor yang berkontraksi saat buang air kecil dan memiliki kapasitas normal sekitar 400 hingga 600 miliurin dalam kandung kemih orang dewasa. Lalu yang terakhir adalah trigonum, area segitiga sensitif di dasar kandung kemih yang memicu refleks miksi, yaitu buang air kecil saat terisi. Lalu kita beralih ke uretra. Uretra merupakan saluran pengeluaran urin. Struktur uretra berbeda secara signifikan antara pria dan wanita dan mempengaruhi fungsi dan kerentanan terhadap kondisi tertentu. Dalam uretra pria, panjangnya sekitar kurang lebih 20 cm. Dibagi menjadi tiga bagian, yaitu prostatika melewati kelenjar prostat, membranesea melewati diafragma uglonatal,
dan spongiosa yang melewati korpus spongiosum penis. Lalu kita beralih ke uretra wanita yang panjangnya sekitar kurang lebih 4 cm, jauh lebih pendek dibandingkan pria. Ukurannya yang lebih pendek meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK karena bakteri lebih mudah mencapai kandung kemih. Lalu hubungan sistem urogenital atau perbedaan gender. Perbedaan anatomi antara pria dan wanita memengaruhi interkoneksi sistem urinaria dan reproduksi. Pada pria, uretra berfungsi ganda sebagai bagian dari sistem urinaria yang mengeluarkan urin dan sistem reproduksi yang mengeluarkan semen. Pada wanita, uretra sepenuhnya terpisah dari vagina. Sistem urinaria berdiri sendiri, tidak berbagi saluran dengan sistem reproduksi. Lalu, apa aspek klinis penting dalam uretra atau kandung kemih? Atau yang sering kita sebut saluran saluran urinaria. Pemahaman anatomi membantu mengidentifikasi dan mengelola kondisi urogenital umum. Dan ada beberapa penyakit yang sering terjadi di saluran urinaria. Yang pertama adalah batu ginjal atau nefrolithiasis, yaitu pembentukan endapan keras di ginjal atau saluran kemih, seringkali menimbulkan nyeri yang hebat saat melewati ureter. Lalu infeksi saluran kemih atau ISK, yang tadi sudah kita bahas. Lebih umumnya pada wanita karena uretra yang lebih pendek, infeksi bakteri di kandung kemih atau ginjal. Lalu retensi urin. Ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih sepenuhnya sering terjadi pada pria akibat benign prostatic hyperplasia atau BPH. Dan terakhir adalah reflux vesiculoreter atau sering disebut RVU. Kondisi di mana urin mengalir mundur dari kandung kemih ke ureter dan kadang ginjal, umumnya pada anak-anak. Ini adalah contoh penyakit batu ginjal. Jadi terdapat endapan di bagian pelvis renalis lalu turun dan menyebabkan rasa sakit dan nyeri yang sangat. Lalu saat sudah sangat di bawah akan jatuh ke bladder, lalu mungkin akan dikeluarkan lewat uretra, lalu keluar dengan urin. Lalu apa saja pencegahan dan diagnosis dininya? Mengenali gejala dan memahami faktor risiko sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem urinaria. Yang pertama ialah asupan cairan yang cukup. Minum air yang cukup untuk membantu membersihkan saluran kemih dan mencegah pembentukan batu. Lalu menjaga kebersihan. Praktik kebersihan pribadi yang baik untuk mengurangi risiko ISK terutama pada wanita. Lalu pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan secara teratur dapat membantu mendeteksi masalahnya yang lebih awal. Lalu waspada gejala. Jangan abaikan gejala seperti nyeri saat buang air kecil atau perubahan frekuensi atau warna urin. Kesimpulan dan pertanyaan. Dalam memahami anatomi dan fungsi sistem urogenital adalah fondasi penting dalam ilmu kedokteran. Kami berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang struktur dan fungsi sistem uriner yang kompleks. Jika ada pertanyaan, kami akan senang hati menjawabnya. Lalu, yang perlu kita ingat yaitu adalah pentingnya intervensi dini seperti tadi, yaitu menjaga kebersihan, waspada gejala, asupan cairan cukup, dan pemeriksaan yang rutin. Lalu, kemajuan dalam pengobatan. Kita tidak tahu apakah obat-obat untuk di masa depan nanti akan mengurangi penyakit-penyakit seperti batu ginjal, SIK, dan RSV, tapi kita akan terus mendalaminya sebagai kedokteran. Lalu peran gaya hidup yang sehat. Seperti tadi, di atas tadi, bahwa kita harus menjaga kebersihan dan asupan cairan cukup. Ingat, minum itu penting.
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.